Selamat pagi, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya, Mbak? Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Salam sehat dari Kebidanan Malang ya. Pagi ini kita akan mendemonstrasikan terkait dengan pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas. Untuk itu langkah-langkahnya mari kita ikuti sebagai berikut. Pagi Ibu Ines, bagaimana tadi malam bisa tidur? Bayinya gimana, nggak rewel ya? Ya, alhamdulillah. Jadi pagi ini saya ya, Ibu kan masih ingat ya nama saya Purita. Pagi ini saya akan melakukan pemeriksaan pada seluruh tubuh Ibu, jadi mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi nanti Ibu nggak usah kemana-mana ya, Ibu tetap di tempat tidur aja. Nanti kira-kira butuh waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan sekitar 15 sampai 30 menit ya. Jadi nanti saya juga akan mohon izin permisi untuk membuka baju Ibu untuk memeriksa payudara, kemudian sampai memeriksa genitalia dari Ibu. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui kondisi tubuh Ibu ya setelah melahirkan pada saat ini ya, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya Bu Ines ya. Baik Bu Ines, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan atau perlu diklarifikasi, kalau nggak ada, baik, terima kasih. Saya akan mencuci tangan dan menggunakan alat. Yang pertama, alat-alat untuk pemeriksaan fundamental, yaitu pertama ada tensimeter, kemudian ada ini, ada termometer, kemudian ada stetoskop ya, kemudian ada ini ya, ada penlights ya. Kemudian untuk pemeriksaan fisik yang lain, yang pertama ada korentang di dalam tempatnya. Kemudian untuk ini ada suhu ya, jadi yang pertama ada air yang berisi larutan desinfektan, kemudian ada air sabun, ada air bersih. Kemudian ada tisu, kemudian ada kapas DTT di dalam tempatnya. Kemudian ada baskom kecil untuk betadin, tempat betadin, kemudian ada tisu, ada handskun satu pasang, kemudian ada bak instrumen yang berisi pinset, kemudian ada hasa steril, kemudian ada spatula, jadi atau tong spata. Nah ini adalah semua untuk steril. Kemudian untuk pemeriksaan vulva atau alat kelamin ada air DTT nih ya, kemudian ada perlak, ada bengkok, kemudian ada kresek dan ada pispot ya. Kemudian kita siapkan juga celana dalam bersih, langsung kita beri pembalut ya supaya nanti tidak repot ya. Kemudian ada tempat sampah yang non medis, ada tempat sampah medis, kemudian ada larutan klorin. Itu adalah alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik pada Ibu Nifas. Baik, saya akan melanjutkan untuk langkah berikutnya, yaitu cuci tangan. Yang pertama mengambil terlebih dahulu ya, kemudian kita basahi. Cuci tangan seperti cuci tangan biasa ya, 6 langkah.
buang air kecil terlebih dahulu? Iya Bu, pengen. Nah, kalau gitu silahkan Ibu bangun dulu, kemudian saya bantu untuk ya, bangun. Miring dulu Ibu, kemudian duduk, ya. Terus apakah Bu Ines ini sebelum saya melakukan pemeriksaan apakah ingin buang air kecil dulu? Enggak Bu, saya sudah pipis tadi. Sudah izin ya Bu ya. Masih keluar darahnya ya Bu ya? Masih Bu, Warnanya apa Bu? merah. Merah. Banyak enggak Bu Ines? Masih banyak Bu. Oh ya. Oke, nanti saya ini ya, oke Bu ya, saya lihat ya. Saya periksa dulu Bu untuk tekanan darahnya, tapi sebelumnya saya ukur suhu tubuh Ibu, oke? Kita turunkan dulu ini sampai di bawah angka 35. Kemudian kita pasangkan di ketiak sebelah kiri. Ya, tolong Bu Ines dikempit ya. Nah, ini saya buka selimutnya. Gini. Saya ukur tekanan. Udah diberi nama Bu, istrinya. Sudah Bu. Saya. Saya paus. Saya. Oke. Tuh, ini kita menggunakan alat pengukur tekanan darah dengan menggunakan pemanfaat teknologi di dalam praktek kebidanan, yaitu menggunakan tensimeter digital. Ya, kita letakkan dulu mansetnya. Cara meletakkan mansetnya, lengannya harus bebas ya dari bajunya. Kemudian kita letakkan, ini mansetnya adalah 3 jari atau 2 jari ya, 2 jari sampai 3 jari di atas fossa kuliti ini atau lipatan dari siku ini ya. Kemudian mansetnya di atasnya itu. Kemudian jangan lupa ini pipanya ini harus menghadap ke atas ya. Kalau pipanya di samping atau bahkan di bawahnya, maka pengukurannya tidak valid ya. Nah, kemudian setelah itu kita tombol ini start ya. Nah, start kita pencet, kemudian biarkan ada angka sampai muncul ya, sampai muncul angka-angkanya. Kemudian nanti baru dia berhenti sampai angka itu berhenti. Nah, ini sudah menunjukkan angkanya 100/80 ya. Jadi normal Bu tekanannya. Kemudian kita stop, kemudian kita lepas mansetnya. Jadi benar normal ya, tekanan darahnya 100/80. Saya lepas dulu ya Bu. Ukur pernapasannya dengan cara ini tadi yang dilipat. Kemudian tangannya Ibu kita letakkan ini di atas dada ini ya. Nah, kemudian tangan kita memegang tangan Ibu begini. Nah, kita merasakan ada gerakan naik turun. Itu untuk menghitung nafas. Ada gerakan tarik nafas, dadanya ke atas, kemudian turun, itu dihitung 1. Sambil kita mengamati ekspresi daripada Ibu ya. Nah, hasil nafasnya adalah 20 kali. Sudah, Bu, ini saya ambil dulu ya. Kita lihat suhunya 36,3 derajat Celcius, normal. Dan setelah itu kita taruh di
melakukan penata-laksanaan pada termometer yang sudah digunakan, yaitu seperti pada keterampilan dasar ya yang sudah Anda dapatkan. Pertama dimasukkan dalam larutan desinfektan, kemudian yang kedua dimasukkan ke dalam air sabun, kemudian yang ketiga dimasukkan ke air bersih. Sabun dulu, kemudian air bersih, baru kemudian kita nih ya, lalu terus diturunkan, baru diletakkan kembali ke tempat yang sudah nanti disediakan. Lalu Bu, saya akan memeriksa mulai dari mata Ibu ya. Ini dari kepala dilihat ya, keadaannya rambutnya rapi, bersih, kemudian Ibu tidak ada ini, Bu, rambutnya rontok nih. Nah, kalau tidak ada rontok, kita cek kembali di bantalnya ada rambut apa enggak. Kalau enggak ada berarti rambut Ibu tidak rontok. Karena ini Ibu nifas, kita fokusin aja ke ini mata ya. Bu, saya memeriksa mata Ibu ini. Nah, tolong Ibu lihat ke atas. Kita tekan kelopak mata bawah, kita ini ke bawah. Kita lihat konjungtivanya, warnanya apakah pucat, apakah merah muda atau merah. Kemudian sekaligus untuk mengecek seleranya, jadi putih matanya apakah warnanya kuning atau tidak ya, atau kemerahan. Kalau yang Ibu normal, warnanya adalah merah muda untuk menunjukkan bahwa Ibu tidak anemi. Kalau anemi biasanya pucat ya, kemudian kalau kelopak mata bawahnya berwarna merah, itu berarti ada kondisi atau gangguan penyakit mata ya. Kemudian skleranya kita lihat apakah berwarna putih ataukah berwarna kuning. Kalau berwarna kuning berarti menunjukkan kemungkinan kalau kuningnya pekat, Ibu bisa juga ada anemia ya. Anemia yang berat itu juga akan menimbulkan konjungtivanya warnanya kuning ya, atau penyakit yang lain seperti hepatitis ya. Kemudian kita lihat pupilnya Ibu. Ibu tolong ini ya, buka matanya. Kemudian kita ini kan dari samping untuk melihat pupilnya, jangan terlalu lama aja. Kemudian yang satunya lihat, kalau pas ini ada yang warnanya ini apa hitam itu, kemudian dia begitu ada sinar dia mengecil, berarti pupil matanya normal ya. Setelah itu di hidung bersih, tidak ada kotoran ya maupun gangguan pernafasan pada Ibu. Kemudian mulutnya dilihat ya. Ibu permisi dibuka mulutnya Bu, melek Bu ini. Kita lihat kalau kondisi mulutnya bersih, kemudian ada lubang gigi atau karies gigi atau tidak. Karena lubang gigi itu nanti akan berpengaruh pada, kalau misalkan kambuh sakit, Ibu akan berpengaruh kepada intake Ibu. Jadi Ibu biasanya malas makan karena merasakan sakitnya dan malas minum, sehingga itu juga akan berpengaruh kepada proses pemulihan pada Ibu nifas dan proses produksi ASI-nya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ya lehernya Ibu, ini saya pegang ya Bu Ines ya, mohon maaf ya. Kita lihat ya, boleh menggunakan dua tangan begini ya, untuk melihat adakah pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Jadi Ibu tolong Bu nelan. Kalau nelan kita merasakan ada seperti turun gitu ya, tidak ada pada saat Ibu menelan, kita suruh menelan, tidak ada kelihatan, tidak tampak ada ini ya benjolan pada ininya, lahirnya benjolan, berarti Ibu tidak menderita hipertiroid ya.
Kemudian kita periksa apakah ibu mempunyai kelainan jantung. Jadi dengan memeriksa leher yaitu pada vena jugularisnya. Ibu noleh ke kanan Bu nggih, dan saya Bu nggih. Nah, ini. Nah, kemudian kita periksa dengan menggunakan satu jari mulai dari belakang telinga, kemudian kita turunkan ini. Nah, kita turunkan ini, kemudian kita naikkan ke atas, tahan. Apabila di sini ada bendungan vena jugularis, yaitu tampak pembuluh darah venanya itu membesar dan menonjol, berarti ada bendungan vena jugularis. Tetapi kalau tidak ada, berarti ibu tidak ada bendungan pada vena jugularis, ya. Oke, ibu ganti yang kanan kiri. Demikian juga dengan yang sebelah kiri kita periksa seperti yang tadi. Nah, kemudian turun ke dada, ya. Ibu permisi Bu, saya buka ini untuk melihat bagaimana kondisi dari payudara ibu. Ini saya bantu ya Bu ya untuk buka. Oke, nah ini kita pertama inspeksi dulu dari dadanya, ya. Payudaranya bagaimana? Apakah simetris atau tidak, ya? Kemudian gerakan dadanya, apakah ada gerakan dada yang abnormal? Contohnya adalah kalau ibu menderita sesak nafas, maka pada dada kosta ini, khususnya yang di samping ini, pada saat dia menarik nafas akan terjadi cekungan, ya. Jadi ini demikian juga dengan di sini ada. Kalau misalkan ibu bernafas cepat, maka tulang atau iga di dalam dada ini akan juga kelihatan, ya, gerakannya. Karena tidak ada, kemudian kita lihat kebersihan dari payudaranya, ya. Kemudian kita lihat putingnya ibu. Jadi pada pemeriksaan ini payudaranya simetris, kemudian puting susunya menonjol dan bersih, ya. Kemudian tidak warna kulit pada payudara tidak tampak kemerahan, ya, tidak mengkilat. Nah, kalau ibu nifas biasanya ada bendungan ASI, itu payudaranya ada kulitnya seperti mengkilat, ya, jadi seperti itu. Nah, setelah kita infeksi kita papasi. Permisi Bu Ines, saya melihat memegang payudara panjenengan nggih. Jadi kita periksa payudaranya ibu yaitu dengan menggunakan 3 jari ini, ya. Kemudian tangan satunya diletakkan di sini boleh, ya. Ini kita periksa mulai dari ini, ya. Nah, ini kita periksa, ya. Kita rasakan ada benjolan abnormal atau tidak, payudaranya konsistensinya bagaimana, keras atau tidak, ya. Kemudian pada saat kita memeriksa gini, perhatikan ekspresi ibu. Kalau ibu misalkan agak menyeringai gini, berarti ada nyeri pada papasi, ya, nyeri tekan. Ini, ya. Kemudian sampai ke tengah begini, ya. Nah, tengah. Kemudian kita ini lagi, ya, sampai melingkar benar-benar rata begini, ya. Nah, kita periksa, ya. Kemudian sampai di telinga, mohon maaf, sampai di ketiak, ya, bukan di telinga, ketiak gini. Karena kan payudara ini apabila ada benjolan yang abnormal, itu aliran limfa pada ketiak akan buntu, ya, sehingga ada pembesaran pada kelenjar limfa. Nah, kemudian sampai ketiak, kemudian sampai di klavikula sini. Demikian juga dengan payudara yang sebelahnya, ya. Jadi ini, ya. Jadi kita ini periksa, naikkan dulu, ya. Kemudian ini, ya, sampai ke sini, ya. Kemudian begini sampai di ketiak. Permisi Ibu. Nah, tangannya ditekuk. Nah, ini, ya. Kemudian sampai ini ke sini, ya. Nah, sampai di leher, ya. Kalau tidak ada tidak teraba benjolan berarti payudara ibu normal,
Kemudian kita periksa ya apakah ASINya sudah keluar dan bagaimana pengeluarannya, ya lancar atau tidak ya. Bu, permisi, saya akan mencet payudara panjenengan nggih. Nah, itu kita gunakan ibu jari dan jari telunjuk. Caranya adalah jangan kita memencet pada putingnya. Kita letakkan ibu jari kita itu di samping ya kanan, kemudian jari telunjuk kita di samping kiri, nekan pada areola mame, sehingga yang kita tekan adalah, yang kita pencet adalah areola mame, jangan putingnya, nanti sakit ibunya ya, jadi ibunya merasa tidak nyaman. Kita dorong ke belakang areolanya, kemudian langsung kita pencet. Nah begini ya, kalau misalkan ASINnya sudah keluar maka ASINnya akan keluar. Demikian juga dengan payudara yang sebelahnya. Jadi begini, diletakkan di areolanya, kemudian dorong ke dalam, langsung dipencet. Ya, jadi jangan mencet ke putingnya ya, nanti sakit. Bu, ini ya, ASINnya bagus Ibu, masih ini ya, masih kontal sekali, masih berwarna kuning, nanti diminumkan tetap diminum. Kemudian kita lakukan auskultasi bagaimana bunyi paru pada ibu ya. Ini kalau telinganya peka di luar gini nggak apa-apa, kalau enggak ininya dimasukkan di dalam ya. Kemudian kita letakkan di antara kosta ya untuk melihat pernafasannya. Jadi apakah ada bunyi nafas tambahan? Kalau bunyinya normal berarti ada seperti suara ada menghirup udara, ada udara yang masuk dan ada udara yang keluar. Kalau ada suara seperti kucing itu berarti ibunya ada suara bising. Kalau ibunya ada seperti ngorok berarti stridor. Ya. Kemudian kalau ada bunyi seperti kita kertas kering gitu ya, digosokkan ke ini itu, nah itu berarti juga ada suara tambahan, ini normal. Nah kemudian kita mendengar bunyi jantung, jadi pasnya adalah pada iga kelima ya, kemudian di bawah payudara persis ya. Bunyi jantung yang normal ya, ada seperti suara luk duk gitu ya, dan iramanya teratur ya, tidak ada kelainan pada ibu ya. Tutup dulu ya, tutup dulu ya. Sekarang ke perut ya, di perut ini tangan ibunya di samping ya, perutnya kita buka ya. Permisi Ibu, saya buka ya sampai ke ini, kakinya ditekuk supaya ibunya ini ya, pada saat kita melakukan palpasi tidak sakit ya. Tekuk gitu nggih, sendeku Bu. Nah, lihat, kita inspeksi dulu ya. Hanya perutnya ibu tidak ada luka bekas operasi ya. Luka bekas operasi. Nah, kemudian kita periksa. Ini adalah data kritikal pada ibu nifas, yaitu tinggi fundus uteri, kemudian kontraksi dari ibu. Kita ukur tinggi fundus uteri dulu. Ini ada bedanya dengan pemeriksaan TFU pada ibu hamil ya. Kalau pada ibu hamil uterusnya ditengahkan dulu, kemudian baru kita periksa adalah tinggi fundus uteri. Untuk ibu nifas itu boleh kita lakukan seperti pemeriksaan pada ibu hamil apabila ibunya sangat gemuk ya, sehingga untuk memastikan
uterus gemuk atau sangat gemuk ya, kita tegakkan dulu boleh. Tetapi kalau ibunya kurus dan kita lihat ini bisa dilakukan menggunakan satu tangan gini boleh. Jadi dari bawah kemudian ke atas gini ya. Kemudian kita raba seberapa tinggi fulus uterusnya. Ya, karena ini Ibu Ines adalah hari kedua masa nifas sehingga tinggi fulus uterusnya masih 2 jari di bawah pusat ya. Akan lebih bagus kalau memeriksa tinggi fulus uteri dengan menggunakan metlin ya, sehingga bisa diketahui secara pasti berapa sentimeternya ya, untuk memperoleh data yang valid. Kemudian setelah itu kita periksa kontraksinya ya. Kontraksinya kita raba begini. Nah, ini kontraksinya, kontraksi yang bagus itu pada palpasi teraba sebagai satu kesatuan yang bundar, utuh dan keras. Jadi itu adalah ini kontraksinya bagus Ibu. Kemudian Ibu diajarkan, jadi tangannya Ibu ditaruh di sini. Nah, Ibu kita ajarkan, tangan kita diletakkan di atas Ibu ini, kemudian ibunya kita ajarkan. Bu, ini apa? Ibu merasakan apa Bu Ines? Keras Bu. Oh, keras. Seperti ada benjolan nggih Bu Ines nggih. Nggih. Nah, ini adalah kandungan ibu atau rahim ibu. Yang benar adalah seperti ini Bu Ines nggih. Jadi bunter begini dan keras ya Bu ya. Nanti seandainya lembek seperti sebelah ini perutnya ibu ini, coba ibu lakukan kayak pemijatan gitu ya Bu nggih, masas. Jadi dilakukan ini seperti ini ya. Ini sebanyak 15 kali. Nanti kalau ibu merasakan sudah keras, berarti kemungkinan pengembaliannya adalah normal. Tetapi kalau ibu merasakan sudah dilakukan pemijatan atau masas seperti ini masih lembek seperti di sampingnya ini, dan ibu merasakan ada pengeluaran dari alat kelamin ibu yang berlebihan darah ya Bu ya. Nah, ibu segera panggil saya ya, atau ke petugas kesehatan ya. Jadi ibunya sekalian diberikan cara ini ya. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan musculus diastasis rectus abdominalis. Jadi diastasis itu adalah peregangan, musculus otot ya. Kemudian rectus itu adalah otot lurus, kemudian abdominalis adalah abdomen, sehingga diastasis musculus rectus abdominalis adalah peregangan pada otot lurus di perut ya. Sehingga memeriksanya kita bisa menggunakan ini ya, 2 jari mulai dari epigastrium sini ya, kemudian atau ini ya, ulu hati di sini ya, ada ini epigastrium. Kemudian kita lurus tarik ke bawah begini sambil ditekan ke dalam ya. Apabila ya kita pada saat memeriksa begini di perut, kita merasakan begini di samping kanan kiri ada cekungan, berarti ada peregangan pada otot perut yang lurus ya. Jadi ada diastasis musculus rectus abdominalisnya adalah positif. Jadi artinya apa? Terjadi peregangan ya. Jadi normalnya karena 2 jari begini sampai di atas simfisis. Jadi itu adalah pemeriksaan untuk diastasis rectus abdominalis. Jadi saya ulangi ini ya, tekan ke dalam sudah, terus sampai di atas simfisis. Kalau sudah, perut berarti sudah selesai. Nah, berikutnya adalah kita pemeriksaan genitalia ya. Ibu, saya periksa alat kelaminnya nggih, Ines ya. Jadi nanti saya lihat dulu darahnya bagaimana. Kemarin Ibu melahirkan nggak ada jahitan gitu ya. Kita pasang dulu ya. Hanya begini ya. Ibu silahkan miring ke kanan. Nah, Ibu, kemudian kita pasang ya, pernahnya
bisa pakai perlak ya, bisa pakai underpad ya. Ada nanti kalau underpad sedang buang ya. Kemudian sendeku ibu, celana dalamnya saya lepas gitu. Jadi melepasnya dari dalam begini ya. Lepas. Angkat bu bokongnya Bu Ines. Kakinya ditekuk. Ini kita lihat ya bagaimana dada dari ibu, kemudian kita lipat, kita masukkan ke gasing. Terus kita siapkan pispotnya, kakinya sendeku, dua-duanya sendeku bu. Masukkan pispotnya seperti ini, kemudian ini ya selimutnya ditarik ke atas. Bu, nggak apa-apa nih. Ini kan sudah saya tutup semua, saya buka gitu ya. Kemudian letakkan dulu. Ini kita letakkan dulu ya di sini. Kemudian bengkoknya didekatkan di sini. Udah nyaman ya bu ya. Kita pasang kasut. Saya bersihkan dulu ya. Nih, yang saya begitu ya. Atas dulu supaya kita bersihkan dulu. Nah, dingin gitu ya. Kita buka ya. Ini kita simpan. Kita buka ya. Kemudian kita ini ya, guyur airnya ya. Ini sampai bersih ya. Dan kemudian kita menggunakan handspoon ya. Ini tadi kan sudah digunakan. Bersih kita ini ya, kita buka, kita bersihkan. Mulai dari yang bagian terjauh ya, mayora ya. Wah, itu dibuang bengkok ya, jangan ini. Kemudian kita buka labionya, kita ini yang bagian kanan, buat dulu. Kemudian nih yang sebelah sini 1 kali ya. Kalau sudah, kalau itu kita lihat ya, ada buka jahitan apa tidak, karena itu tidak ada buka jahitan dari dalam
kan. Kemudian tadi kita sudah lihat pertama kali adalah dilihat pengeluaran pakaiannya bagaimana. Kemudian tadi sambil membersihkan tadi juga kita lihat apakah ada kerusakan atau tidak ya. Permisi Ibu ya, ini kita lihat ya untuk meyakinkan adanya bocoran apa tidak ya, dengan menggunakan dua jari ini, jari telunjuk dan jari ini ya, mulai dari atas sampai ke bawah ya, tidak teraba adanya bocoran ya, atau set dan sebagainya. Setelah itu kita angkat ya, ini diangkat. Ibu minta tolong pantatnya diangkat tuh. Ini tangan yang kiri memegang ini kita letakkan di sebelah sini. Ini memegang yang ini, kemudian tangannya diangkat. Kita tangan yang kanan mulai dari sebelah sini untuk nyelam ya. Sebentar ya. Ini kita harus tutup dulu ya. Ibu tolong kakinya diluruskan. Miring dulu Bu ke kiri. Ibu miring ke kiri. Kemudian kita periksa ada hemoroid atau tidak. Kita masih menggunakan langsung tadi ya. Ternyata tidak ada hemoroid ya, tidak ada darah, ada hemoroid. Ya, kita ini ya, kita pasangkan katanya, kita lepas ini, lepas dulu ya. Jangan lupa ya, ini yang dari luar ini yang dari dalam. Itu kita pasangkan celana dalam. Kakinya ditekuk Bu, sembuhku ya. Sekalian saya gulung ini ya, Ibu sekalian miring ke sini, miring ke kanan. Miring ke kiri. Ya, periksa kaki ya, kaki ya. Ibu miring ke kiri ya, untuk melihat ada tidaknya hoden dulu ya, hoden dulu, jangan miring dulu Bu. Saya ini jadi di tibianya sini, kemudian di punggung kakinya ya, ternyata tidak ada
Kalau ditekan gini dia kembalinya cepat, berarti tidak ada rutin. Kemudian di ini ya, di maxilis ya, nah ini juga ditekan ya. Kalau dia kembalinya cepat berarti tidak ada rutin. Jadi rutin di sini ya. Kemudian di punggung kakinya ya, kemudian kita miringkan begini ya di maxilisnya sini ya, di mata kaki. Kemudian ibu dimiringkan untuk melihat varises ya. Ibu miring ke kiri. Posisi ibu adalah seperti posisi sim ya, jadi memeluk guling gini ya, satunya begini. Kemudian dilihat apakah ada varises atau tidak. Kemudian untuk meyakinkan kita palpasi begini ya. Nah, terutama di sini ditekan begini, ternyata tidak ada varises ya, dua-duanya. Setelah itu dilihat apakah ada tromboflebitis atau tidak, yaitu dengan namanya pemeriksaan adalah tanda Homan atau Homan sign ya. Ibu nanti ibu tolong kakinya saya pegangi ya, telapak kakinya dengan tangan saya. Nanti ibu dorong tangan saya yang keras ya, sekuatnya bu ya. Nanti kalau ibu merasakan sakit di tulang kering dan di bawahnya sini ibu ya, di tulang kering sini dan ini kan pada saat mendorong ibu bilang ya. Ya silahkan ibu didorong tangan saya ya, kuat lagi bu. Jadi kita amati kalau tidak ada ekspresi nonverbal kesakitan dan ibu tidak mengeluh aduh sakit gitu ya, berarti tidak terjadi tromboflebitis ya. Dan satunya juga begitu, dorong bu ya, yang keras. Ibu kita amati ya. Kemudian ibu silahkan selesai ya, tinggal satu. Nah, ibu duduk. Kita cari tendonnya, kemudian kita tekan ini ya, kita pukul. Nah, apabila ini ada pada telapak pada saat kita pukul begini, ini ibunya ada seperti ada gerakan ini ya, fleksi begini kakinya dan jari-jarinya seperti ada begini, berarti refleksnya positif ya. Sama yang satunya juga begitu ya. Ini kita ini bu lemes ya bu ya, nah kita angkat begitu ada sudah selesai ibunya tekan. Ibu dulu ya. Kemudian ibu saya tinggal cuci tangan sebentar ya. Kemudian kita cuci tangan ya. Ibu tadi biliness jadi hasil sudah selesai pemeriksaannya. Dari hasil pemeriksaan karena darah ibu juga normal ya, tadi 100, kalau 50 itu juga tidak demam ya, suhunya juga normal 36,3 derajat Celcius. Kemudian ASI-nya ibu juga sudah kuat, ibu juga sudah memakai ini tetap diperlukan dan bu memakainya nanti sampai usia 6 bulan ya, tidak diberikan makanan maupun minuman apapun ya, kecuali kalau misalkan ibunya sakit boleh diberikan obat ya. Jadi diberikan ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI mulai dari bayi lahir
sampai usia 6 bulan tanpa makanan dan minuman yang lainnya kecuali obat. Mudah-mudahan nanti putrinya itu sehat ya Bu ya, sehingga tidak perlu minum obat. Nah kemudian nanti sampai dilanjutkan 2 tahun ya. Itu kemudian juga tadi pengeluaran darahnya ibu juga artinya normal ya, karena ibu masih 2 hari. Nanti kalau misalkan sudah 3 hari gitu ya, biasanya agak ke 4 sampai 7 hari, biasanya agak ke kuning-kuningan ya, kecoklatan. Kemudian nanti sampai ke hari ke-14 itu biasanya sudah putih. Atau bahkan kalau ibu sudah melakukan aktivitas, kemudian ibu juga menetai dengan sering dan menetai dengan baik, maka pemulihan dari alat kelamin ibu atau kalian ibu itu juga akan cepat kembali ya, sehingga pengeluaran dari darahnya itu juga akan lebih cepat ke berwarna putih. Jadi seperti itu ya. Jadi dilihat tadi secara keseluruhan adalah ibu untuk saat ini masa setelah melahirkannya atau setelah nifasnya adalah sehat ya, dari hasil pemeriksaan ini. Mungkin itu Bu Ines, ada yang ingin ditanyakan? Belum Bu, nanti kalau ada pertanyaan saya tanyakan. Ya Ibu, kalau ini Ibu tadi kalau belum makan silakan sarapan dulu Bu, atau minum dulu, dan silakan untuk terima kasih Ibu ya atas kerjasamanya. Saya tinggal sebentar Bu Ines ya, terima kasih. Setelah itu kita buka sambilan lalu ya berarti sudah dan selesai ya. Itu tadi adalah cara melakukan pemeriksaan fisik pada ibu nifas. Itu aja, mungkin ada langkah-langkah yang kurang, tentu saja saya menyadari bahwa setiap manusia itu tidak sempurna secara 100% ya. Mungkin dalam langkah tadi ada yang kurang, ke depannya mungkin ada masukan, nanti kita bisa perbaiki untuk lebih ke yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan mendemonstrasikan tentang bagaimana mengajarkan ibu cara menetei yang benar. Untuk itu mari kita saksikan demonstrasi terkait dengan keterampilan mengajarkan ibu tentang cara menetei yang benar sebagai berikut. Ya, gimana Bu? Masih netei nggih? Ya. Jadi ibu kalau menetei seperti itu nggih. Ya, tidak ada masalah gitu. Enggak merasakan sakit. Alhamdulillah tidak. Mungkin ada yang ini nanti saya ajari gitu nggih. Ines atau bagaimana cara menetei. Nggih. Boleh Bu, misalnya kita cuci tangan dulu ya. 6 langkah seperti tadi, kemudian kita gosok-gosok tangan kita begini supaya supaya hangat ya. Kemudian kita siap. Ibu silakan Bu Ines. Saya akan mengajarkan cara menetei nggih, Ibu nggih. Di posisi kita ini duduk seenaknya Bu. Kalau misalkan kurang maju ya kita maju begini ya, atau kita ini atau kita di sini ya, nggak apa-apa. Boleh Bu, saya pegang. Jadi cara memegang bayinya adalah seperti ini. Jadi tangan kita begini ya. Ini bayinya kalau netei dibedong akan lebih bagus. Kemudian tangan kita ini buka gini ya. Kemudian ibu jari dan ini harus buka begini. Nah ini kita letakkan di belakang leher seperti ini. Kemudian tangan yang satunya di ini ya, cara memegang bayinya di pantat bayi. Kemudian ini memegang di punggungnya. Jadi pemegangnya seperti ini ya. Jadi begini Bu Ines ya, kita letakkan begini posisi kita sayangnya. Ini adalah untuk posisi dulu ya.
posisi dulu kita begini ya. Kemudian tangan ini, nah ini begini, memegangnya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini pasiku kita harusnya ada di sini. Kemudian bayi kita topang dengan benar. Kemudian ini seluruh telapak tangan kita buka, kemudian kita letakkan di lantai. Untuk posisi yang benar adalah satu seperti ini. Hadapkan ya perut bayi menghadap ke perut ibu. Jadi ini posisi dulu. Kemudian telinga dan lengan bayi berada dalam satu garis lurus ya. Kemudian ini ya hidung bayi jangan sampai tertutup oleh payudara. Kemudian payudara ini ya, nah ini kan payudara kita begini, ibunya dibuka dulu payudara. Kemudian hadapkan ya dagu bayi ini menempel pada payudara. Jadi seperti ini ya. Kemudian hidung bayi ini ya berada di, jangan mulutnya yang ada di putingnya ya, tetapi hidungnya yang ada di puting. Supaya apa? Kalau kita ini misalkan ini ibaratkan adalah hidung bayi ya, kemudian ini adalah dagu. Dagunya menempel di ini ya. Nah, begini. Kemudian hidungnya yang ada di putingnya. Supaya apa? Kalau bayi merasakan begini, kalau dia akan menetei, ini ada terasa, ini kan bau ya, bau ASI ibu. Nah dia akan terasa, maka otomatis secara refleks dia akan mengangkat begini mulutnya op. Nah gitu ya, sehingga mulutnya akan benar-benar masuk semuanya ke dalam areola mamai. Berbeda kalau yang mulutnya kita letakkan di ini, di putingnya, langsung dia akan mencari begini. Nah itu kemungkinan nanti perekatannya nggak bagus. Tetapi kalau ini ya dagunya bayi menempel di payudara, kemudian hidungnya bayi itu di atas di depan puting, ya dia bau begini, maka dia akan merasakan secara refleks dia akan mengangkat begini, nah jadi seperti itu ya. Nah, ini adalah posisi seperti ini dulu. Kemudian perlekatan. Perlekatan ada singkatan yaitu CALM, CALM. C-nya itu adalah chin, dagu bayi menempel pada payudara ibu, ya chin, ya menempel pada ini. A, areola mamai. Jadi areola mamai yang bagian bawah ini harus tertutup semua oleh mulut bayi. Areola yang atas kelihatan sedikit tidak apa-apa. Nah itu maksudnya apa? Untuk menghindari bayi menggigit dari putingnya, ya, untuk menghindari puting lecet dan sebagainya karena gigitan bayi, dan untuk memberikan posisi yang benar. Nah kemudian setelah itu adalah L, lips, bibir. Bibir bayi yang bagian bawah terlipat keluar ke bawah dan bagian yang atas terlipat ke atas, ya, sehingga seperti bibir bayi itu seperti nowhere. Nah jadi seperti itu ya, lips. Kalau sudah buka seperti nowhere gitu, nah dia akan masuk seluruhnya ke dalam areola ya. Kemudian M, mouth. Jadi mulut bayi terbuka lebar. Jadi itu ya. Jadi perlekatan ada singkatannya adalah CALM. Nah sehingga kalau kita menetei, nah akhirnya begini ya, jadi kan ya. Jadi nah kemudian jangan sampai hidung bayi itu, kalau posisinya sudah benar, otomatis hidung bayi itu tidak akan tertutup oleh payudara ya. Tetapi ada kalanya ibu itu susah untuk ini karena payudaranya besar dan mulut bayinya kecil. Kita memegangnya, jangan memegang payudara, jangan seperti menggunting begini. Kalau menggunting begini, ini akan menekan, jadi pabriknya ASI itu yang di bawah, di belakangnya areola ini tertekan sehingga dia tidak keluar. Tapi kalau memegang payudara itu huruf C begini ya. Jadi ini kita beginikan, kemudian ini kita begini ya. Jadi ini adalah
posisi dan perlekatan yang benar. Ya. Jadi begitu nggih Bu Ines. Nah, nanti Bu Ines bisa mempraktikkan. Ya. Jadi itu tadi cara mengajarkan ibu untuk teknik menyusui yang benar. Jadi ada posisi. Yang pertama adalah perut bayi berhadapan dengan perut ibu, menempel perut ibu, ya. Telinga dan lengan berada dalam satu garis lurus, ya. Kemudian dagu bayinya menempel di payudara ibu, ya. Hidungnya yang menghadap ke puting. Ya. Tuh, kemudian untuk perlekatannya ada singkatannya yaitu KALM. Ya, chin, dagu bayi menempel pada payudara ibu, ya. A, areola mamae. Ya, areola mamae yang bagian bawah harus tertutup semua oleh mulut bayi, masuk mulut bayi. Yang atas kelihatan sedikit tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian L, bibir bayi, ya, sama-sama membuka, sama-sama melipat keluar. Ya, yang atas melipat ke atas, yang bawah melipat ke bawah. Namanya bibir bayinya seperti terbuka, bewer, ya. Ini kemudian much adalah mulut bayi terbuka lebar. Jadi itu adalah singkatan untuk kalau sudah seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan payudara ibu ada yang besar, jangan memegang payudara seperti menggunting, ya, karena akan menghalangi proses pengeluaran dari ASI. Nah, jadi huruf C. Jadi kita topan seperti ini, C. Ya, itu aja. Jadi itu adalah teknik menyusui yang benar. Ada posisi dan ada perlekatan. Demikian tadi ya demonstrasi untuk mengajarkan ibu cara menetei yang benar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.